Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Nur Ardiansah. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur sistem informasi mengenai komponen-komponen yang ada di dalam arsitektur sistem informasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem informasi terlebih dahulu. Arsitektur sistem informasi. Arsitektur adalah populer semenjak tahun 1960-an dengan mainframe komputer yang berukuran relatif besar yang ditunjukkan untuk menangani data yang berukuran cukup besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan respon yang cepat, melibatkan ribuan bahkan jutaan transaksi sebagai aktor utama yang melakukan semua pemrosesan data. Ciri utama dari arsitektural tersentralisasi ialah pemrosesan data yang terpusat, komputasi terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, dominasi mainframe pada lingkungan dengan komputasi terpusat menjadi berukuran kecil seperti mini komputer dan mikrokomputer atau PC yang memiliki kemampuan lebih kecil tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Arsitektur sistem informasi memiliki komponen-komponen, yaitu ada 8 komponen. Yang pertama strategi, yang kedua goals and objective, yang ketiga building principle, yang keempat proses, yang kelima methods, yang keenam standard, yang ketujuh tools, yang kedelapan frameworks. Di sini saya akan menjelaskan semua komponen-komponen mengenai arsitektur sistem informasi. Yang pertama, strategi. Strategi secara umum merupakan cara atau proses yang digunakan untuk mencapainya sebuah tujuan. Strategi merupakan alat atau tindakan yang digunakan untuk manajemen mencapai kinerja konsisten dengan misi dan tujuan organisasi. Strategi jadi dalam arsitektur sistem informasi merupakan suatu cara atau proses yang merupakan perencanaan, karena dalam struktur sistem informasi itu tersendiri memerlukan segi perancangan dalam pengelolaan sebuah rancangan yang akan dibangun untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran sistem yang diharapkan. Strategi dibuat sebagai tindakan di mana jika tujuan dalam sebuah arsitektur merupakan untuk membuat sebuah sistem yang menjual dan yang menghasilkan uang, maka strategi dibuat dengan berpikir jauh lebih ke depan seperti apa dan bagaimana sistem yang akan dijual tersebut dan laku. Yang kedua, goals and objective. Dalam arsitektur sistem, menentukan sebuah tujuan pengembangan rancangan atau untuk dapat menghasilkan sebuah keuntungan bisnis, sebagaimana sistem akan dapat mencapai tujuan tersebut. Sistem harus mendapat memasuki tahap operasional atau dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Tentu, untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, perlu diketahui target atau sasaran yang perlu dicapai. Dicapainya sebuah target atau sasaran yang perlu dicapai, ada tahapan-tahapannya. Sasaran perencanaan. Yang pertama, diidentifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, dianalisis. Ketiga, lalu diimplementasikan secara spesifik untuk menunjukkan bagaimana hal itu dapat dicapai dalam waktu dan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya goals and objective, arsitektur sistem yang akan dibangun
dapat dilakukan dan pada prosesnya tercapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, building principle atau prinsip panduan. Dibuat sesuai dengan tujuan serta sasaran yang akan dituju, di mana diperlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip panduan tersebut. Dalam hal perancangan, arsitektur sistem memiliki prinsip perancangan yang berpikir dalam konteks big picture atau atau bisa juga disebut sebagai berpikir secara luas, secara menyeluruh, secara ke depan serta jauh ke depan. Hal ini yang akan menjadi prinsip panduan. Maka dari itu, prinsip panduan menjadi elemen dalam sebuah arsitektur sistem untuk membangun sebuah perancangan agar menjadi sebuah struktur yang kompleks. Mengapa dikatakan kompleks? Karena terdapat kombinasi komponen-komponen yang di dalamnya, seperti komponen tools, komponen methods. Pasti seluruh komponen menyatu agar dapat dikombinasi dan mencapai tujuan tertentu atau sasaran tertentu. Lalu berikutnya, proses mungkin menjadi urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi pengeluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, maupun komputer atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Dan elemen proses menjadi langkah pelaksanaan yang bertumpu pada prinsip panduan yang berguna sebagai pembentukan sebuah arsitektur enterprise. Lalu yang berikutnya, methods atau metode. Dalam arsitektur sistem enterprise, metode menjadi langkah untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai suatu tujuan. Metode yang dapat digunakan dalam sistem enterprise yaitu metode Enterprise Architecture Planning (EAP). Ini merupakan metode pendekatan perencanaan berkualitas data yang berorientasi pada sebuah bisnis serta bagaimana cara implementasi dari arsitektur tersebut. Lalu berikutnya ada standar. Standar di dalam elemen ini menjadi elemen penting karena menjadi jaminan dari kualitas sebuah arsitektur. Sistem dapat diartikan sebagai sebuah tolak ukur dari penilaian kualitas. Dalam arsitektur enterprise, standar ini merupakan kumpulan komponen yang menerapkan standar keamanan, standar data, standar aplikasi, dan juga standar teknologi. Lalu berikutnya ada tools. Jadi, tools merupakan alat yang digunakan untuk merancang sebuah arsitektur sistem. Tools yang digunakan untuk merancang sebuah sistem dapat beragam sesuai kebutuhan apa yang akan dibuat dalam perancangan nantinya. Dapat juga berupa laptop, berupa PC, serta software pendukung yang akan digunakan pada saat nanti membuat suatu perancangan arsitektur sistem informasi sistem. Lalu yang terakhir ada frameworks atau kerangka kerja. Kerangka kerja atau frameworks ini digunakan untuk mempermudah developer software atau fungsi dasar umum yang digunakan untuk membangun sebuah software aplikasi, sehingga aplikasi dapat dibangun dengan cepat serta struktur dengan rapih. Nah, jadi seluruh elemen-elemen yang ada di dalam arsitektur sistem informasi itu saling terhubung. Semuanya saling terhubung sehingga komponen-komponen tersebut saling melengkapi menjadi sebuah sistem yang bekerja dengan tujuan dan sasaran yang tertentu.
Elemen-elemen semua yang ada di dalam studi itu sangat penting, tidak boleh dilewati satupun atau dilupakan. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Fajar Nur Ardiansyah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun tidak lantang pada saat menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.